Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudaranya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan yang dilarang. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga kami senantiasa takjub dan bersujud menyembah Engkau dalam kebenaran melalui setiap tingkah lakukan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Yang akan datang yang sedang kita bicarakan ditaklukkan oleh Allah bukan kepada malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau menghinakannya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah. Dan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Membuat kegelapan itu tidak tahan, membuat kekacauan itu tidak bisa diam saja, sehingga akhirnya peluang ada orang yang masuk ke rumah ibadah, pasti orang yang mau datang berdoa, bukannya orang yang kerasukan. Roh jahat itu nampak dalam cirinya ini, ternyata pemecah belah. Tidak satu dia kalau ada yang perhatikan, kalau itu mengatakan apa urusan dengan kamu, Yesus orang Nazaret. Jadi berapa orang? Satu atau banyak? Kami, dia sadar bahwa ternyata ada dua dalam diri orang itu. Dia dan roh yang lain. Tapi ketika mengatakan aku tahu siapa yang kudus dari Allah, siapa yang bicara? Itu atau orang? Maka begitu saudara-saudari, dan jahat
tidak berkenan pada Allah nampak dalam pokok percakapan. Tidak satu, tidak bisa mengakui aku adalah kamu. Membuat orang bingung, tidak fokus lagi. Dan itulah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Lama, kok terlalu khawatir dengan banyak hal. Hanya satu yang ada suara tahu. Mungkin pernah mengatakan seperti itu. Yesus sendiri yang menjadi teladan. Kalau dikatakan orang-orang takjub karena dia bicara dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa ini? Kuasa dalam bahasa aslinya eksklusif. Itu berarti keluar dari dirinya sendiri. Yang berarti gila. Gila berarti benar. Orang yang namanya Yohanes itu punya kuasa. Eksklusif berarti keluar dari jati diri. Yesus tidak mungkin orang lain. Yesus tidak mau. Yesus bicara dari diri, dari hati, dari kedalaman batin, dari kedekatannya dengan Allah Bapa. Dia mengambil dan sambil mengucap syukur dia memecah zakat, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Setelah kami keluar pelayan menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu rumah oleh Roh. Tinggallah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Vitus Sugianto serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Amin.
boleh memandang wajah surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian yang hadir di sini, kita diundang untuk sama-sama rekreasi bersama, menyaksikan para suster, para pastor, para dan ini berjoget bersama, bernyanyi bersama setelah perayaan Eucharistik, tentu dengan aman dulu terlebih dahulu. Maka jangan ada yang pulang dahulu.